Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tadi jamaahnya bapak-bapak semua, ibu semua, ternyata anak-anak banyak ya. Tetapi subhanallah, nggak ada suaranya kecuali amin. Ya, kecuali amin. Berarti luar biasa ini. Ya, anak-anaknya sudah rapi. Tinggal semangatnya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Regito tadi ya. Semoga semangatnya sampai di akhir Ramadan. Siap ya? Insyaallah ya. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa ya, kita diberikan Allah memasuki malam yang ke-10. Nah, tinggal berjuang 20 malam lagi atau kurang dari itu. Lebihnya ada 30. Ya, 30 hari cuma Ramadannya atau 29. Dalam surah Al-Qiyamah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita nanti di akhirat semuanya ya, baik itu mukmin maupun non mukmin apa kafir. Enaknya si kafir, karena kafir itu lembut sebenarnya. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, selanjutnya kafir. Kalau non muslim itu sebenarnya sangat, tapi karena dah terbiasa ya non mukmin. Mukmin maupun yang non mukmin atau non muslim, semuanya akan menyesali perbuatannya selama di dunia. Cuman bedanya, kita yang muslim ini menyesali dengan, mudah-mudahan ya, kita menyesal dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat selama di dunia. Sedangkan orang-orang kafir yang sudah pasti ya, kafir sudah pasti karena memang tadi ya ada passwordnya kalau ingin masuk surga, yaitu syahadat. Kalau kita kan dengan dosa-dosa ya, dengan dosa-dosa, sebanyak mana dosa kita, walaupun sekecil biji darah atau sekecil apapun, pasti Allah cuci dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga tanpa hisab. Ya, itu ya. Amin. Harapan. Ya, harap boleh. Ya. Tapi orang kafir juga nanti ketika di akhirat, setelah terjadinya penyiksaan ya, setelah terjadinya hisab ya, atau tadi mereka sudah ditampakkan nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin hisab ya, sudah pasti masuk neraka ya. Mereka berkata dalam surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Coba katanya, aduhai kata mereka, coba dulu itu aku jadi tanah aja. Penyesalan yang atau harapan mereka ya, ingin kembali ke dunia lagi ya, ingin kembali lagi, coba kembali dulu seperti tidak terjadi apa-apa, jadi tanah ya, enak ya tanah, tidak dihisap, malah dia yang menyiksa manusia gitu kan, menghimpit manusia di alam barzakh, tanah gitu. Tetapi kalau kita ya, mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada tadi penyesalan orang-orang yang beriman. An-Nabawi terlalu dekat
Ya, perjalanannya kalau nggak salah itu sekitar 2 jam atau 2 kilo itu. Ya, 2 kilo jalan kaki. Setelah Rasulullah datangkan, nanya bagaimana kabarnya, nggak ada kabar. Lalu ke rumah, nanya pada istrinya, ternyata sudah meninggal. Itu sampaikan malaikat itu kan kepada Rasulullah, mengabarkan kisah sekaratnya sahabat yang nama Thauban atau Sya'ban. Pertama, jaraknya terlalu dekat, 2 kilo. Setiap subuh tidak pernah telat, tidak pernah masbuk. Dan posisinya sahabat tersebut selalu di saf paling kanan. Ya, dan sahabat tahu ini bahwa tempatnya Sya'ban, saf pertama sebelah kanan. Lalu bagaimana dengan kita? Dan mudah-mudahan yang kita contoh adalah kebaikan-kebaikan ya para sahabat, bagaimana mereka mencontohi Rasulullah SAW. Terlalu dekat jaraknya, jalan kaki. Kalau kita kan masih pakai motor ya, walaupun cuma berapa meter, tapi bukan berarti itu tidak boleh, sah-sah saja ya. Kalau mengikut sunnah lagi jalan kaki ya, tapi kan kalau kebelat ya, keburu nanti takut ketinggalan jamaah, pakai motor nggak masalah, tidak dilarang, bukan hal yang dilarang. Yang kedua itu ya, ketika dalam perjalanan beliau itu sempat memberikan kue kalau nggak salah ya, kue kepada hewan atau apa itu. Tapi dibagi dua sama beliau ya, tapi dibagi dua. Ketika ditunjukkan oleh Allah, dibukakan tabirnya itu ya, Thauban, seandainya tadi kue itu kau kasih semua ya, insya Allah ini surganya. Kalau tadi jalan yang dekat tadi, kalau kau jauh dikit ya, tambah lagi jauhnya, maka ini ganjarannya. Ya, dalam Sakaratul Maut itu beliau menyesal, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kue tadi kenapa tidak semuanya saya kasih? Yang kedua, yang ketiga itu ada pakaian. Thauban atau sahabat Rasulullah ini punya pakaian yang bagus, yang baru. Ya, ada tetangganya yang meminta atau pengemis itu ya, katanya kue misalnya. Pokoknya beliau memberikan pakaian, 2 pakaian. Pakaian biasa beliau pakai, itu pun kualitasnya tidak buruk. Ya, kalau sahabat jangan ditanya, tidak akan memberi yang buruk ya, pasti yang bagus. Cuma ya, beliau punya pakaian yang baru belum dipakai. Ya, pakaian baru belum dipakai. Ya, yang lebih bagus dari yang beliau kasih. Lalu dibukalah tabirnya, ditunjukkan, coba tadi kalau engkau kasih yang ini ya, maka inilah ganjarannya. Subhanallah, ketika kita melihat mendengar kisah sahabat tersebut, ada motivasi bagi kita, mumpung Ramadannya masih masuk ke 10 ini, insyaallah kita akan bertemu dengan Ramadan yang malam berikutnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita sehingga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita, man qama ramadhana, dengan salat kita, ya siapa yang tilawah, dengan tilawah kita, dengan amalan-amalan kita sehari-hari, karena Ramadan ini spesial ya, kita bertemu dengan Ramadan ini bulan yang spesial, ganjarannya tidak cuma 1 ya, bahkan berlipat-lipat ganda. Kita nggak tahu ganjaran yang Allah beri seperti apa, cuma kita berharap jadi kan, dengan harapan supaya Allah ridho dengan amalan kita, dengan harapan supaya Allah memberikan ganjaran-ganjaran tadi ya, seperti yang dirasakan oleh sahabat yang disebutkan tadi ketika sakaratul mautnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah, menyesalnya dengan yang baik. Coba menyesalnya dengan yang baik ya. Coba saya begini begitu ya. Tapi walaupun sudah terlambat, intinya kita sudah berbuat yang baik. Ya, itulah Allah memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang selalu ikhlas lillahi ta'ala. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan penyesalan kita penyesalan yang baik ya,
sehingga kita selalu muhasabah diri dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.